Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview project yang telah selesai saya bikin, yaitu akses masuk dengan tag RFID. Jadi project ini adalah pesanan seseorang. Jadi sebelum saya kirim, saya review yang mungkin saja teman-teman berminat atau menjadi referensi teman-teman untuk membuat project yang saya lakukan saat ini. Nanti saya kasih rangkaian dan codingnya untuk teman-teman yang tentunya gratis. Nah, jika pada umumnya kita membuka sebuah pengunci pada pintu menggunakan kunci seperti ini ya. Jadi di project kali ini kita tidak membutuhkan hal seperti itu lagi. Jadi kita cukup mendekatkan tag RFID ini, tag RFID ke alatnya project ini. Kita sebut reader. Jadi kita dekatkan ini, maka secara otomatis pengunci pintu akan terbuka. Yang tentunya pengunci pintunya seperti ini ya. Ini namanya solenoid door lock. Kalau pengunci pintu umumnya itu kan kita membuka atau menguncinya dengan menggunakan kunci. Nah, kalau solenoid ini kita cukup memberikan tegangan sebesar 12 volt DC, maka solenoid door lock ini akan aktif. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit apa aja sih yang ada di project ini. Oke, dan ini dia adalah project akses pintu masuk dengan tag RFID. Ini adalah readernya atau projectnya yang telah saya bikin. Dimensinya nggak terlalu besar, cukup kecil lah ya, seperti ini. Oke, yang pertama-tama di sini di atas ini terdapat modul RFID RC522 yang berfungsi sebagai identifikasi terhadap sebuah objek atau suatu objek yang memanfaatkan frekuensi radio. Kita bisa sebut modul ini sebagai reader. Apa aja sih yang dibaca di modul ini? Kita copot terlebih dahulu. Ini bisa dicopot. Nah, seperti ini ya. Nah, yang dibaca adalah ini, sebuah tag RFID yang terdiri atas sebuah microchip dan sebuah antena. Chip tersebut menyimpan nomor seri atau ID yang membedakan dengan tag RFID lainnya. Nah, antena yang terpasang pada microchip mengirimkan informasi ke reader RFID. Untuk berfungsinya sistem RFID, maka diperlukan sebuah alat scanning yang dapat membaca tag RF dan mengkomunikasikan hasilnya ke microcontroller. Komunikasinya menggunakan serial SPI. Oh iya, frekuensi pada tag RFID ini adalah sebesar 13,56 MHz. Nah, seperti itu. Jadi RFID RC522 ini dapat membaca tag RFID dengan frekuensi 13,56 MHz seperti itu ya. Kemudian kita lanjut di sini. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah IC. Ini adalah IC microcontroller untuk memproses, mengontrol kerja keseluruhan project ini menggunakan ATmega 328. Lalu di sini ada buzzer, LED merah dan LED hijau ini untuk indikator akses diterima atau ditolak. Nah, seperti itu. Dan ini konektor jack DC, dan di sini ada relay untuk penghubung atau pemutus arus listrik ke beban. Nah, bebannya nanti adalah ini, solenoid door lock atau tuas pengunci atau pembuka pintu. Prinsip kerjanya sangat simpel ya. Jadi pada saat solenoid door lock ini diberikan tegangan sebesar 12 volt, itu adalah tegangan kerjanya sebesar 12 volt, maka solenoid door lock ini akan aktif atau bekerja menggunakan sistem magnet ya di sini. Jadi pada saat ini diberikan 12 volt, maka dia akan seperti ini. Nah, terbuka seperti ini ya. Jadi kalau listriknya diputus atau tegangan 12 voltnya diputus, maka dia kembali ke posisi awal seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang di PCB-nya. Kita balik. Kita balik. Nah, di bawah sini adalah rangkaiannya. Di bawah sini terdapat komponen SMD seperti elko, IC regulator, kapasitor, ada kristal juga, resistor, optocoupler, dan dioda. Nah, seperti itu. Jangan lihat solderannya amburadul di sini ya, maklumi saja. Untuk rangkaian ini saya menggunakan aplikasi Eagle dan coding untuk akses pintu masuk dengan RFID
Saya bikin dengan menggunakan Arduino IDE, nggak bikin sih, lebih tepatnya memodifikasi karena codingnya sudah ada dari library MRC522 yang bisa kalian dapatkan di web arduino.cc atau yang lainnya. Nah, jika sudah, saya akan demokan sedikit video pengujiannya sebagai berikut. Nah, itu lampu merah pada modul RFID RC522 sudah menyala, yang artinya sistemnya juga sudah bekerja. Dia standby ya, menunggu sebuah tag RFID. Ini ada dua buah tag RFID yang akan saya uji coba. Salah satu dari ini saya sudah program akses untuk diterima atau untuk membuka katup pada solenoid door lock ini. Ini kan posisinya terkunci nih. Nah, jadi saya akan membuka katupnya dengan tag RFID ini. Jadi yang satu yang tidak saya program, dia tidak akan bisa mengakses atau membuka katup atau tuas ya pada solenoid door lock. Kita akan dicoba dengan yang pertama. Nah, itu LED merahnya berkedip atau menyala. Kemudian ada suara buzzer yang artinya itu akses ditolak. Kita coba sekali lagi. Nah, seperti itu ya, aksesnya ditolak. Jadi katup pada solenoid pun tidak bergerak, tetap terkunci seperti ini. Kemudian kita dengan kartu yang ini kita coba seperti ini. Kok enggak nyala nih? Coba ya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat itu katupnya terbuka, jadi seolah-olah pintu bisa kita buka. Dia terkunci kembali. Nah, di programnya saya bikin tidak selalu terbuka, jadi ketika dia membaca sebuah RFID yang sudah saya program, maka katup pada solenoid door lock ini akan terbuka dengan delay atau jeda waktu selama 7 second atau 7 menit. 7 detik maksud saya. Nah, setelah 7 detik dia akan terkunci kembali. Mengapa saya bikin seperti itu? Dikarenakan jika suatu saat kita meninggalkan rumah, kita lupa mengunci pintu. Nah, kalau dia seperti ini, saya program seperti ini, maka solenoid door lock-nya akan terkunci setelah 7 detik. Kita ulangi seperti ini ya, dia. Misal kita buka nih. Nah, katup kuncinya terbuka, kita buka pintu, bisa. Kemudian dengan selang waktu 7 detik dia akan tertutup kembali. Nah, seperti ini, dia terkunci kembali. Saya akan coba lagi dengan kartu tag RFID yang salah, yang tidak saya program, seperti ini. Itu aksesnya ditolak karena nomor chip, nomor unik yang ada pada RFID ini tidak saya program. Jadi saya hanya program satu kartu saja yang ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, aksesnya diterima, LED warna hijau menyala. Nah, bagaimana kalau dengan KTP? Apakah bisa? Dan tentunya tidak bisa dikarenakan model kartunya berbeda atau tidak ada antena dan microchip di dalam kartu KTP ini. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video saya mereview project akses pintu masuk dengan tag RFID. Project ini dapat kita kembangkan misalnya untuk akses parkir atau mengontrol perangkat listrik, entah itu menyalakan lampu dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian suka video ini. Silahkan share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan atau yang salah dari video ini, silahkan komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, karena itu penting. Nantikan video saya selanjutnya, dan terima kasih telah menonton. Dadah.